Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang studi Perjanjian Lama bagian yang keempat, yaitu kitab puisi, syair, dan hikmat. Dalam studi Perjanjian Lama bagian 4 ini, pokok bahasan yang akan diangkat adalah kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah sendiri terdiri dari 12 pasal, 222 ayat, dan 5584 kata. Dan tema dari kitab ini yang pertama adalah kesia-siaan hidup yang terlepas dari Allah, dan yang kedua adalah jauh dari Tuhan menjadikan hidup sia-sia dan kecewa. Judul kitab ini di dalam Perjanjian Lama Ibrani adalah Kohelet. Secara harfiah artinya orang yang mengadakan dan berbicara kepada suatu perkumpulan. Kata ini dipakai 7 kali dalam kitab ini dan diterjemahkan sebagai pengkhotbah. Di dalam Septuaginta, padanan katanya ialah Ecclesiastes yang menghasilkan judul Ecclesiastes dalam Alkitab Inggris. Karena itu, seluruh kitab ini merupakan serangkaian ajaran oleh seorang pengkhotbah yang terkenal. Tradisi Yahudi menyebut Salomo sebagai penulis kitab ini. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiografa atau tulisan-tulisan kudus, yang masing-masing dibacakan di hadapan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Pengkhotbah dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Secara garis besar, kitab ini dibagi menjadi 4 bagian yang diawali dengan judul dalam Pengkhotbah 1 ayat 1. Bagian yang pertama adalah pendahuluan kesia-siaan hidup pada umumnya. Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 11. Bagian yang kedua, kesia-siaan hidup mementingkan diri yang dilukiskan dari pengalaman pribadi. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 26. Bagian yang ketiga adalah berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai pasal 11 ayatnya yang ke-6. Dan bagian yang terakhir adalah nasihat-nasihat penutup. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Adapun tujuan utamanya dalam menulis pengkhotbah adalah menyampaikan semua penyesalan dan kesaksiannya kepada orang lain sebelum ia wafat, khususnya kepada kaum muda, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Inti nasihat Salomo di dalam kitab ini terdapat di dalam 2 ayat terakhir, yaitu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14.